Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita bakalan membahas materi tentang output dan aktuator, yang dimana di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa input berupa sensor yang sudah teman-teman simulasikan pada Proteus. Nah, pada video ini kita bakalan membahas beberapa output dan aktuator. Di antaranya itu ada LED, LCD, lalu ada motor DC dan motor servo. Nah, di sini LED dan LCD ini adalah sebagai output dari sebuah sistem embedded. Nah, lalu motor DC dan motor servo itu adalah aktuator dari sebuah embedded system. Walaupun di satu sisi lain ada beberapa output juga yang bisa digunakan seperti buzzer, itu adalah salah satu output juga yang bisa digunakan pada embedded system seperti itu. Nah, lalu ini ada beberapa outline untuk materi video kali ini. Yang pertama itu nanti kita bakal mencoba beberapa LED yang bakalan kita bikin polanya pada Proteus. Lalu ada LCD, kita bakalan mencoba untuk menampilkan beberapa karakter pada LCD. Lalu ada motor DC dan motor servo. Jadi kita bakalan mencoba untuk menggerakkan motor DC dan motor servo menggunakan microcontroller pada Proteus. Nah, lalu sebagai acuan saja, ini ada beberapa komponen real dari beberapa komponen input dan output tadi. Nah, dimana pertama itu ada LED yang sama-sama teman-teman ketahui kalau LED itu berguna untuk menampilkan sebuah cahaya pada embedded system. Jadi dia bersifat dioda, dia adalah sebuah dioda yang dimana memiliki sebuah kutub positif dan kutub negatif. Lalu ada LCD 16x2 yang dimana 16 itu adalah baris dari karakternya, lalu 2 itu adalah kolom dari karakternya. Jadi ada 16 baris dan ada 2 kolom di sini untuk LCD-nya. Nah, lalu ada motor DC dan ada motor servo, yang dimana motor DC ini adalah salah satu penggerak, bisa digunakan untuk menggerakkan mobile robot untuk rodanya. Lalu ada motor servo, yang dimana motor servo ini bisa digunakan sebagai engsel atau sendi pada robot humanoid. Jadi biasanya kalau robot humanoid untuk membuat sendinya bisa menggunakan motor servo ini. Nah, oke, langsung saja kita coba untuk implementasi si komponen ini pada simulasi Proteus. Nah, oke. Pertama kita bakalan mencoba LED terlebih dahulu. Jadi kita bakalan membuat beberapa komponen LED dan kita bakal mencoba membuat pola nyala pada LED tersebut. Nah, di sini saya bakalan membuat atau memasukkan sebuah microcontroller terlebih dahulu. Itu pakai Arduino. Sini pakai Uno saja, lalu oke. Lalu kita masukkan ke area kerja dari Proteus. Lalu kita butuh beberapa LED. Oke, di sini saya pakai LED. Teman-teman bebas ya mau pakai apa. Di sini saya pakai yang red saja. Lalu di sini saya bakal bikin 9 buah LED yang bakalan dikontrol secara paralel pada simulasinya. Nah, sekarang kita tambahkan ground untuk kutub negatif dari si LED-nya. Yang dimana di sini kutub negatifnya adalah yang paling depan yang ditandai dengan garis ini.
Ini adalah kutub negatif dari si LED-nya. Jadi kita tinggal menghubungkan saja kutub negatif dari si LED ini ke sebuah ground. Seperti ini. Nah, lalu untuk kutub positifnya atau bagian positifnya, sekarang kita bisa menghubungkan si kutub positif ini ke pin-pin yang ada pada microcontroller kita. Nah, misalkan untuk D1 saya hubungkan ke pin 1. Pin 1 di sini. Lalu D2 di pin 2. D3 di pin 3. Lalu D4 di pin 4. Lalu D5 di pin 5. Lalu D6 di pin 6. Lalu D7 di pin 7. Lalu D8 di pin 8. Dan D9 di pin 9. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi semua pin positif pada LED atau kutub positif pada LED sudah kita hubungkan ke semua pin yang ada di microcontrollernya. Nah, sekarang kita buka IDE-nya. Nah, oke, jadi di sini sudah ada kode program dari LED yang sudah kita rangkai tadi. Yang sudah kita rangkai tadi. 9. Oke, kita 9. Oke, jadi di sini kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap pin yang kita gunakan. Karena kita menggunakan 9 pin, tentunya kita bakalan menginisialisasikan 9 pin yang kita gunakan. Nah, lalu di sini kita bisa bikin polanya, teman-teman bebas mau bikin pola apa, nanti silahkan dimodifikasi saja polanya. Seperti ini dia bakalan melakukan nyala
dengan delay yang berbeda-beda. Kan di sini kan ada delaynya yang berbeda-beda. 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Dia bakalan menyala sesuai dengan delay yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita coba compile. Oke. Sekarang kita buka file compiler dari si kode programnya. Nah, sekarang kita cut saja di dokumen. Ini adalah pola, jadi kita paste di sini saja. Sekarang kita upload ke simulasi Proteus-nya. Oke, kita open. Oke, sekarang kita coba run, hasilnya bakal seperti apa. Nah, oke, hasilnya bakalan seperti ini. Jadi si LED-nya bakalan menyala secara berurutan seperti ini. Bakalan menyala secara berurutan. D6 kenapa dia tidak punya? Nah, dia bakal menyala sesuai dengan delay yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu. Jadi kalau mau semakin cepat nyalanya, berarti bisa delaynya bisa diatur saja di sini. Misalkan jarak antara satu LED dengan LED yang lain, delaynya jaraknya cuma 50 milisecond. Teman-teman bisa ganti jadi misalkan di awal itu bisa sini 50, 100, 150 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh implementasi LED pada Proteus. Nah, teman-teman juga bisa kembangkan. Silakan dikembangkan saja polanya, mau misalkan pola pertama itu hanya D1, D2, D3 aja yang menyala, berarti otomatis D1, D2, D3 kita bikin high. Selebihnya dibikin low. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencobakan LCD pada simulasi Proteus ini. Sini kita delete saja, tambahkan komponen baru di sini. Ini kita tengok aja LCD. Kita pilih LCD 16. Nah, oke, di sini kita pakai yang ini saja. Di sini ada LCD 16x2. Kita masukkan saja. Nah, kita masukkan ke area kerja. Nah, sekarang kita coba pakai library bawaan atau example bawaan dari si Arduino-nya atau IDE Arduino-nya. Di sini ada liquid crystal.
Lalu di sini ada hello world. Kita coba menjalankan menggunakan kode program hello world ini. Nah, yang dimana di sini sudah dituliskan pin-pin berapa aja yang digunakan. Kan kayak RS itu ke pin 12. Nah, kita tinggal wiring mengikuti dari kode program ini. RS ke 12. Oke. Lalu enable itu ke 11. Enable ke 11. D4 ke 5. D5 ke 4. D6 ke 3. D7 ke 2. Lalu RA atau ke ground, jadi kita butuh sebuah ground di sini. Lalu VSS ini kita kasih power di sini. Sorry, VDD kita kasih power. Nah, sekarang kita coba compile terlebih dahulu kode program yang sudah ada di example Arduino-nya. Oke, sekarang kita buka compiler atau file compilernya. Oke, di sini kita cut saja. Oke, folder baru ya. Oke, kita coba upload terlebih dahulu. Kita coba run. Nah, oke. Jadi ini hasilnya. Si LCD-nya sudah bisa menampilkan value yang dimana di sini si LCD ini menampilkan kata hello world, yang dimana hello world itu tampil di awal. Pertama-tama itu si LED atau si LCD itu bakal melakukan inisialisasi terlebih dahulu terhadap dimensi dari LCD yang kita gunakan. Karena kita menggunakan LCD atau LED 16 kali 2, makanya di sini ada 16 sama 2, 16 itu barisnya, 2 itu kolomnya. Nah, lalu di sini pertama kali dia bakal mengeluarkan atau menampilkan kata hello world di sini. Yang misalkan kita ganti
tentunya apa namanya, di displaynya juga bakalan terganti juga. Kalau saya ganti dengan ini, dia bakalan ganti juga displaynya. Oke, sekarang kita coba upload. Nah, oke, sekarang kita coba upload terlebih dahulu. Seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, jika kita pengen menampilkan hanya satu kali kata-kata saja di awal seperti ini, kita bisa menaruh kata-katanya itu di void setup. Misalkan kita taruh kata-katanya di void loop, hasilnya dia bakal mengulang selalu. Jadi misalkan, kita mau, menampilkan kata-kata CITFTU ini di void loop, hasilnya dia bakal menampilkan CITFTUI loop, FTU ini secara loop. Jadi bakal berkedip di semua baris dan kolom. Nah, misalkan mau menampilkan data sensor, kita bisa meletakkannya di void loop. Yang dimana data sensor kan datanya bakalan berubah-ubah. Nah, kita bisa taruh di void loop. Nah, lalu di sini ada LCD set kursor 01 yang dimana si nilai dari milis ini dia bakalan berada di baris 1 atau line 1 dan kolom ke 0. Jadi dia bakalan taruh di sini di kolom ke 1 dan baris ke 0. Jadi dia tidak pakai baris yang pertama. Jadi dia bakal menginisialisasikan terlebih dahulu letak dari value-nya. Nah, misalkan kalau kita ganti menjadi 2, seperti apa yang dimana di sini letaknya di bawah C, harusnya dia nanti bakalan berpindah. Oke, sekarang kita coba compile lagi. Kita upload lagi.
kolom 0 baris 1. Oke, kalau kita ini 2, seharusnya bakalan berpindah di kolom kedua dan ke baris 0. Nah, oke, hasilnya akan seperti ini. Yang dimana si karakter tersebut bakalan berada di kolom kedua di baris ke 0. Yang dimana 0 ini bisa dikatakan di baris pertama, lalu di kolom kedua. Jadi seperti itu. Jadi set cursor ini fungsinya untuk meletakkan mau di bagian mana saja. Berarti kalau kolom itu maksimalnya bisa sampai 16. Di sini teman-teman bisa isi 16 berarti. Lalu kalau untuk lainnya berarti bisa dari 0 sampai 0 sama 1. Kalau 2 berarti 16 berarti dari 0 sampai 15 seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencobakan aktuator pada simulasinya. Jadi pertama kita bakalan mencoba terlebih dahulu motor servo pada Proteusnya. Nah, di sini kita bisa masukkan komponen motor servo. Jadi tinggal search saja servo, lalu kita pilih yang PWM servo. Nah, yang dimana untuk servo ini kita sebenarnya bisa mengatur derajat dari putar servonya, mutar motornya. Nah, di sini kita bakalan pakai codingan example bawaan dari Proteusnya, bawaan dari Arduino-nya. Kita menggunakan sweep di sini. Nah, yang dimana di sini kita sudah diarahkan terkoneksi dengan pin 9. Jadi pin yang di tengah ini pada motor servonya kita koneksikan ke pin nomor 9 pada microcontrollernya. Lalu sekarang kita tinggal menambahkan ground, lalu menambahkan power di sini. Power. Sekarang kita lihat kode programnya. Nah, yang dimana di sini kode programnya adalah menjalankan si motor servo ini sampai 180 derajat. Jadi dia bakal berputar sampai 180 derajat dan nanti bakal balik lagi ke posisi awalnya. Jadi dia bakal kayak sweep menyapu untuk si servonya.
Kita coba jalankan atau kita compile terlebih dahulu. Yang dimana 180 ini adalah derajat dari si motor servonya. Misalkan kita bikin 90, otomatis si motor servo bakalan berputar 90 derajat seperti itu. Sekarang kita cari filenya. Kita masukkan ke dokumen. Servo. Nah, sekarang kita upload ke boardnya. Oke, kita coba run. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada angkanya. Yang dimana angkanya itu si servonya seharusnya bakalan berputar dan balik lagi ke posisi awal. Jadi kalau misalkan minus itu adalah berlawan jarum jam, dan plus ini adalah searah jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mau memodifikasi derajatnya, teman-teman bisa setting aja derajatnya di sini. Jadi teman-teman bisa mengatur derajat dari motor servonya. Seperti itu. Nah, lalu oke. Sekarang kita coba untuk aktuator selanjutnya, kita bakalan mencobakan motor DC. Sekarang kita mencobakan motor DC untuk penggerak dari si motor atau penggerakan dari sebuah robot. Nah, untuk motor DC ini kita harus menggunakan sebuah driver motor namanya L293D di sini. Nah, kenapa harus pakai driver motor? Karena pada dasarnya, pada saat motor DC itu berputar, dia bakal menghasilkan sebuah arus. Yang dimana arus itu adalah arus bolak-balik. Yang dimana arus itu bisa kembali lagi ke microcontroller dan menyebabkan arus pendek pada microcontroller. Nah, jika arus pendek itu terjadi pada microcontroller, itu bakalan menyebabkan microcontroller kita bisa menjadi rusak. Nah, makanya kita harus menggunakan driver ini, yang dimana driver ini isinya adalah sebuah dioda yang dimana untuk menyearahkan arus dari si motor servo itu agar tidak balik lagi ke microcontroller kita. Nah, kita bisa menggunakan IC L293D ini. Nah, dimana di pasaran itu banyak sekali dijual untuk motor untuk IC ini. Nah, oke, sekarang kita cari motor DC-nya. Nah, di sini ada motor DC, jadi teman-teman bisa import motor DC ini ke area kerja dari Proteusnya.
Nah, oke, di sini terdapat dua output yang dimana dua pasang output 1, 2, 3, 4 yang dimana di sini kita bisa menggunakan dua motor servo di sini. Walaupun di pasaran juga ada yang menjual sampai 4 pasang output sebenarnya. Tapi di sini di IC ini dia hanya support dua output saja. Nah, di sini kita bisa menghubungkan kedua output ini ke kedua sisi pin pada motor servo motor DC kita. Kita tinggal menghubungkan saja di sini. Lalu di sini. Oke, lalu di sini ada input 1 sama input 2. Di sini kita bisa koneksikan ke pin digital pada pada microcontroller kita. Yang dimana di sini saya bakalan mengkoneksikan di pin 9 dan pin 8. Lalu yang 9, 10 ini bakal koneksi di pin 7 dan satu lagi di pin 6. Lalu sekarang kita tambahkan ground dan power untuk drivernya. Dimana di sini saya bakalan bikin power sendiri-sendiri. Lalu ground tentunya. Nah, lalu untuk in sorry, ini bukan di sini. Oke, berarti in 4 ini ke pin 7. Nah, lalu enable ini kita koneksikan ke VCC. Nah, seperti ini. Sekarang kita buka kode programnya. Kita bikin baru saja. Oke, kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu pin yang kita gunakan. Yang dimana kita menggunakan tadi ada pin 8 dan 9 sebagai output tentunya. 9 output, lalu pin mode 8 itu sebagai output, lalu pin mode 7 6 Nah, sekarang kita bikin digital write di sini yang dimana salah satu dari pin ini kita harus membuat positif dan negatif. Caranya itu tinggal dibikin seperti ini saja. 9 high berarti dia positif. Lalu digital write 8 pasangannya tadi berarti harus low. Yang dimana berarti pin 9 itu muatannya positif dan di pin 8 itu muatannya negatif. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk si pin 6 dan 7. Kan 6 itu atau 7 itu mau high. Itu low. Nah, pengaruhnya apa antara high dan low pada pin ini? Pengaruhnya itu adalah pada arah putarannya. Misalkan nanti kita balik, nanti arah putarannya bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arus jam. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sekarang
sekarang arah dari motornya itu bakalan berlawanan atau searah jarum jam. Seperti itu. Oke, sekarang kita upload. Sini bikin folder baru. Oh, nggak ada. Sekarang kita upload. Oke, kita coba run. Nah, oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi salah satu dari motornya itu ada yang bernilai minus, yang dimana kalau minus itu dia bakalan berlawanan dengan jarum jam. Nah, sedangkan yang ini eh, searah dengan jarum jam. Nah, cara menggantinya ini agar sama-sama searah dengan jarum jam. Nah, teman-teman bisa tinggal ganti aja yang pin 7 ini bisa menjadi low, ini menjadi high. Nah, dia bakalan sama-sama searah dengan jarum jam. Nah, oke, silakan dicobakan untuk materi dari output dan aktuatornya untuk video ini. Sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.